Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Sofi Nida Jihadi. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang kuatnya Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi cacian, makian, cercaan, ejekan, serta penyiksaan dari kaum kafir Quraisy. Oke, kita langsung throwback bersama Rasulullah SAW ketika turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Qala ta'ala fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Tersebut merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Nah, tapi bukan terang-terangan yang tadinya gelap terus menjadi ada lampu ya, guys. Tapi di sini dakwah secara terang-terangan maksudnya tadi akan sembunyi-sembunyi tuh. Sama maksudnya dakwahnya disampaikan kepada keluarganya doang, terus kerabat-kerabat dekatnya, kepada sahabat-sahabatnya, tapi menjadi terang-terangan, yaitu kepada seluruh kaum kafir Quraisy di Mekah pada saat itu ya. Nah, dari situ Nabi Muhammad mulai mendapat cacian, cercaan, ejekan dari kaum kafir Quraisy. Nah, seperti yang termaktub di surat Al-Hijr ayat 6. Qala ta'ala wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila 'alaihi dzikru innaka lamajnun. Yang artinya mereka berkata, wahai orang-orang yang diturunkan Al-Qur'an kepadanya, sesungguhnya kamu benar-benar orang gila. Nah, terus juga terdapat di surat Shad ayat 4. Qala ta'ala wa'ajibu an ja'ahum mundzirum minhum wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Yang artinya dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Masya Allah ya. Itu baru step 1 ya guys. Jadi itu step 1. Nah, itu kan berupa ejekan secara lisan ya. Maksudnya diejek lewat lisan orang-orang kafir Quraisy. Nah, mereka lanjut ke step 2 karena mereka pikir, wah Muhammad nggak mempan nih kalau kita ejek-ejek doang gitu kan. Akhirnya mereka membuat perencanaan secara matang untuk menyiksa Nabi Muhammad SAW secara fisik. Nah, siapa yang mimpin? Abu Lahab. Abu Lahab itu adalah pamannya sendiri, tetangganya juga. Bayangin paman sendiri tapi mau menyiksa keponakannya gitu lah istilahnya. Nah, di situ mereka merencanakan secara matang-matang. Akhirnya banyak penyiksaan yang dilontarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contohnya, Abu Lahab itu sendiri melempari Nabi Muhammad dengan batu sampai tumit beliau itu berdarah. Istrinya Abu Lahab juga ikut-ikutan. Jadi dia naruh duri-duri di depan pintu Nabi Muhammad, pintu rumah, terus sampai di jalan-jalan yang dilewati oleh Nabi Muhammad. Terus siapa lagi? Tetangga-tetangga beliau yang lain. Ada yang melemparkan isi perut dari domba yang habis disembelih tuh, biasanya kan ada yang dibuang ke kali lah kalau di sini kan habis kurban tuh. Nah, itu dilemparin ke Nabi Muhammad, bayangin. Terus bahkan gak cuma dilempari, ada yang naruh di periuk. Periuk itu tempat nasi, yang buat masak nasi tuh. Ini buat makan, ditaruh gituan. Itu kan kayak ya Allah, tega-teganya gitu kan. Terus sampai kalau misalnya Nabi Muhammad keluar karena mendapat penyiksaan seperti itu, nah akhirnya Nabi Muhammad sampai membawa sepotong dahan untuk melindungi dirinya. Terus yang parahnya lagi, Nabi Muhammad lagi sholat di dekat Ka'bah kan.
lagi sholat khusyuk-khusyuknya. Nah terus di situ ada Abu Jahal DKK tuh kan, terus dia ngobrol-ngobrol gitu, siapa nih yang berani naruh kotoran onta di atas pundak Nabi Muhammad? Terus habis itu ada namanya Uqbah bin Abu Mu'id, dia bilang, saya aja. Akhirnya dia nunggu Nabi Muhammad sholat, sampai pas sujud dia langsung naruh. Terus Abu Jahal DKK langsung ketawa terbahak-bahak. Nah, nauzubillah. Terus akhirnya Nabi Muhammad tetap sujud sampai Fatimah anak beliau mengambil kotoran tersebut. Barulah Nabi Muhammad menyelesaikan sholat dan berdoa kepada Allah. Gitu. Ada juga nih Uqbah bin Abu Mu'id. Beliau meludahi Nabi Muhammad SAW. Itu bayangin penyiksaan kayak gitu, tapi Nabi Muhammad nggak balas. Beliau tetap sabar, tetap tabah menghadapi itu semua. Nah, justru beliau tuh curhatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan, nggak membalas mereka. Nah, di sini coba kalian bayangin kayak sekarang misalnya ada wabah corona kan, Nah, ada yang datang bawa obat penawar supaya orang-orang tidak terkena corona. Tapi orang-orang malah ngatain, kamu gila ya, kamu tukang sihir, kamu pembohong ya. Nah, kayak gitu. Itu bayangin, kita kan mau menyelamatkan orang, tapi malah diejek. Bayangin, kamu gimana? Aku tuh mau nolong kamu, tapi kamu mau mengejek saya. Tapi Nabi Muhammad nggak marah, tetap sabar, tetap ngajak untuk ke jalan yang benar, ya kan? Sama kayak Nabi Muhammad membawa ajaran yang benar, Islam, tapi diejek. Tapi beliau nggak patah semangat, beliau tetap berdakwah, tetap menyampaikan kebaikan agar orang-orang tuh berada di jalan yang benar dan selamat dari api neraka, kayak gitu. Jadi Nabi Muhammad tetap bersabar. Nah, di sini apa intinya? Bagaimana Nabi Muhammad kuat menghadapi ejekan, cacian, makian dari kaum kafir Quraisy, bahkan penyiksaan. Qala ta'ala fi suratil Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Jadi artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, itu ya artinya. Jadi Nabi Muhammad tetap bersabar, sholat. Nah, di sini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan ayat yang tadi saya sudah bacakan kan, kayak gini. Allah memerintahkan hambanya untuk menjadikan sabar dan sholat sebagai pijakan bantuan dalam meraih apa yang mereka harapkan dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, jadi sabar dan sholat itu sebagai pijakan supaya kita bisa nggak goyah, tetap kuat menghadapi itu semua dengan sabar dan sholat. Nah, Rasulullah kayak gimana? Rasulullah pernah, dalam sebuah kisah dijelaskan, Rasulullah berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihni bis sholat. Wahai Bilal, istirahatkanlah aku dengan sholat. Nah, jadi Nabi itu mengistirahatkan dirinya dengan sholat. Bayangin, istirahat dengan sholat. Kalau kita kan sholat kayak kewajiban doang, yang pengen buru-buru lah. Pokoknya istirahat kita ya, kayak di kasur rebahan gitu kan, kalau anak zaman now. Sementara Nabi dengan sholat dapat mengistirahatkan diri. Jadi kalau ada abis disiksa, abis dikata-katain sama orang kafir Quraisy, Nabi langsung sholat, berdoa kepada Allah agar biar Allah yang membalasnya, kayak gitu. Nah, kan mungkin sekarang teman-teman berpikir, ya itu kan Rasulullah emang udah enak, kelebihannya begitu. Kalau aku kan manusia biasa. Manusia biasa. Ya emang sih, tapi
dalam firman Allah surat Al-Kahfi ayat 110, qala ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Ini artinya, katakanlah wahai Nabi, bahwa aku adalah manusia seperti kalian yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi seorang nabi itu ya sama kayak kita, manusia biasa, cuman kelebihannya cuman diberi wahyu oleh Allah. Tapi kan enak nabi kalau ada masalah langsung turun wahyu, ada jawabannya. Tunggu dulu. Nah, dikata gampang menerima wahyu. Jadi ada beberapa cara turunnya wahyu. Nah, sampai ada yang Nabi Muhammad saat menerima wahyu sampai keringetan, kayak orang ketakutan gitu, terus menggigil sampai kayak berasa dingin banget kan, ketakutan. Terus juga yang paling berat adalah wahyu turun menyerupai bunyi lonceng. Nah, itu tuh kayak mungkin kenceng banget sampai Nabi Muhammad itu kalau misalnya dapat wahyu dalam cara begitu sampai pingsan. Nah, masih mau bilang enakan Nabi? Ya enggak, itu tuh istilahnya berangsur-angsur kan ayat dalam Al-Quran turun. Nah, itu berkali-kali Nabi menghadapi kondisi seperti itu. Sedangkan kita udah enak, ada Al-Quran, tinggal baca doang, tapi masih malas baca kan. Nah, terus juga tadi kan tentang sholat. Kalau sabar gimana? Sabar Nabi, ya udah sabar. Nabi tuh malah nggak balas perbuatan buruk kafir Quraisy dengan keburukan juga, bahkan membalasnya dengan perbuatan baik. Banyak kisah-kisahnya ya, kalau misalnya mau mengucapkan bakal panjang. Nah, jadi di sini intinya untuk menghadapi cacian, makian, kalau sekarang kayak netizen julid gitu lah ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya. Di sini dia itu sabar dan sholat. Sabar dan sholat. Jadi sholat bukan yang lagi karena kewajiban doang atau mau buru-buru, tapi di sini sholat dengan ikhlas, dengan khusyuk, dengan kecintaan kita kepada Allah, merasa butuh kepada Allah, nah kayak gitu kan. Terus sabarnya juga apa? Sabar kan ada batasnya nih. Enggak ada batasnya. Hanya manusia yang membatasi kesabaran ini. Karena selama kita bersama Allah, always daiman sama Allah, itu kita akan menyadari bahwa sabar itu nggak ada batasnya, teman-teman. Oke, jadi intinya sabar dan sholat. Ada cacian, makian, ejekan, siksaan, intinya sabar dan sholat. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, segitu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.